Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga kabar anak-anak tetap sehat dan bahagia selalu. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini kita membahas tentang pembelajaran yang kedua dari tema 5 subtema 4. Dalam pembelajaran kedua ini, materi apa saja yang akan kita bahas? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran PPKN dengan materinya pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Semua orang dapat mengajukan pendapat dalam musyawarah. Pendapat disampaikan dengan rendah hati. Hasil musyawarah harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, ini musyawarah. Kita tahu Indonesia adalah terkenal dengan jiwa gotong royong dan musyawarahnya. Setiap masalah diselesaikan dengan cara musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu pasti ada pemimpinnya, tergantung pada tempatnya. Kalau di sekolah, dalam kelas, maka yang memimpin musyawarah adalah guru. Sedangkan di rumah, yang memimpin musyawarah adalah ayah. Dan sedangkan di masyarakat, yang memimpin musyawarah adalah kepala RT, RW, atau kepala desa. Nah, dalam musyawarah ini, semua anggota musyawarah berhak mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, saat kamu mengeluarkan pendapat, maka acungkan tanganmu. Kita tidak boleh memotong pembicaraan atau pendapat orang lain ya. Sebelum orang lain itu menyudahi pendapatnya, kita dengarkan. Nah, saat orang lain sudah selesai mengeluarkan pendapat, maka giliran kita mengeluarkan pendapat. Dalam setiap musyawarah tentu banyak perbedaan pendapat. Semua pendapat pasti tidak sama. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Nah, perbedaan itu perlu kita hormati dan hargai. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Atau kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Setiap keputusan musyawarah itu dilakukan bersama-sama. Nah, ada yang dengan lakukan voting atau pemungutan suara. Siapa yang terbanyak suaranya, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, itu kalau dalam pemilihan ketua RT atau RW ya. Berikutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya puisi anak. Puisi anak dibuat untuk anak-anak. Puisi anak menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Puisi anak biasanya berisi kegembiraan. Nah, itu ya. Puisi anak itu ditulis berdasarkan pengalaman anak-anak. Nah, bahasanya juga mudah, ringan, dan sederhana karena memang puisi tersebut dikhususkan untuk anak-anak. Para pembacanya juga anak-anak. Puisi anak-anak selalu berisi tentang kegembiraan karena dunia anak-anak adalah dunia bermain, gembira. Itu. Saat membaca puisi anak-anak, jangan lupa kita melakukan deklamasi. Deklamasi itu adalah gerak tubuh saat kita membaca puisi. Gerakan tubuh kita itu diikuti dengan intonasi, lafal, dan jeda yang ada dalam puisi tersebut.
Sesuaikan deklamasinya dengan tema yang dibacakan oleh anak. Nah, saat membaca puisi, kamu harus memahami isi puisinya supaya deklamasinya masuk ke cerita puisinya, sehingga para pendengar menjadi tertarik dan merasa mereka ada dalam cerita puisi tersebut. Seperti itu. Berikutnya adalah pelajaran PJOK dengan materi gerak melayang. Salah satu gerakan senam lantai adalah gerakan melayang. Gerakan melayang dilakukan dengan berbagai cara. Contoh gerak melayang yaitu gerak meloncat dari box. Saat melakukan gerakan, lakukan dengan teknik yang benar. Hal itu untuk mencegah cedera. Nah, dalam gerakan melayang ini kita harus pergunakan alat yang aman ya. Di sini di gambar 96 ini ada gambar kayu atau batu untuk melakukan awalan melayang, gerakan melayang. Nah, saat mendarat, alat yang digunakan adalah matras. Anak-anak perhatikan di sini ada matras. Nah, matras ini digunakan supaya anak-anak tidak cedera saat mendarat. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.